Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Linda. Nah, di sini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga SPDP. Nah, sebelum dimulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak sebelum memulai belajar, coba siapkan dulu ya alat tulisnya, buku, dan pulpennya. Ya, jika sudah, nah anak-anak kita kan masih dalam protokol kesehatan ya. Nah, kita itu harus tetap menerapkan 5M. Yang pertama, harus memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan yang keempat, mengurangi keramaian. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, sekarang kita langsung mulai saja ya ke materinya. Ya, sekarang kita kan di sini ada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga SBDP. Nah, untuk tujuan Bahasa Indonesia sendiri, yang pertama itu anak itu dapat mengamati cerita dan siswa juga mampu memahami respon ungkapan terima kasih yang disampaikan orang lain kepada kita. Nah, sedangkan tujuan PPKN ini nanti siswa itu dapat memahami teks bacaan dan juga siswa itu dapat menyebutkan karakter anggota keluarga adik di rumah dengan tepat. Nah, sedangkan tujuan SBDP ini nanti siswa itu dapat mengidentifikasi dan memeragakan gerak anggota tubuh sesuai gerak hewan pada burung. Nah, yang pertama kita ketahui dulu ya, dalam Bahasa Indonesia ini kita akan belajar mengenai respon ungkapan terima kasih yang disampaikan kepada orang lain. Nah, kita ketahui dulu ya anak-anak, terima kasih ini merupakan dua kata yang ketika disatukan ini akan menjadi sebuah makna. Nah, terima kasih ini mempunyai sebuah makna yang artinya sebagai ungkapan rasa senang, bersyukur, dan bagi mereka yang telah menolong kita. Nah, jadi terima kasih ini ketika kita mendapatkan kata terima kasih, berarti kita itu sudah melakukan sesuatu dan kita juga harus menjawabnya. Nah, di sini Ibu mempunyai cerita pendek tentang singa dan tikus. Mohon dengarkan ya anak-anak. Nanti Ibu akan bacakan teksnya. Nah, di sini ceritanya singa dan tikus. Suatu ketika saat singa sedang tidur, tikus kecil mulai berjalan naik dan turun di atas tubuhnya. Nah, hal ini segera membangunkan singa yang lalu menginjakkan kaki besarnya kepada tikus dan membuka rahang besarnya untuk menelan si tikus. Nah, maaf Raja, teriak tikus kecil. Maafkan saya kali ini, saya tidak akan mengulanginya dan saya tidak akan pernah melupakan kebaikan saya kepada Anda. Dan siapa tahu, tapi saya akan mungkin dapat membalas kebaikan Anda suatu saat nanti. Nah, singa ini tertarik pada gagasan tikus yang nantinya akan membantunya. Nah, ia mengangkat kakinya dan membiarkan dia pergi. Singkat cerita, kemudian beberapa pemburu menangkap raja dan mengikatnya ke sebuah pohon. Sementara mereka itu pergi mencari gerobak untuk membawanya. Saat itu tikus kecil kebetulan lewat. Nah, dia itu melihat keadaan menyedihkan sang singa. Lalu berlari ke arah dan segera menggigit tali tersebut dan mengikatnya sang Raja Rimba. Kata-kata benarkan. Nah, sang tikus kecil ini sangat senang dapat membantu singa. Nah, di sini ada contoh respon terima kasih. Yang pertama itu ada you're welcome atau kita bisa diartikan sebagai terima kasih kembali. Nah, yang kedua itu sama-sama atau bisa disebut juga terima kasih. Yang ketiga bisa disebut juga dengan no problem atau tidak masalah. Nah, terus di sini ada tidak apa-apa dan juga ada oke dan dengan senang hati dan juga nggak perlu atau nggak apa-apa. Nah, di sini itu kata ketika kita menerima ucapan terima kasih, kita bisa menjawabnya salah satunya di sini.
Nah, terus yang kedua kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN. Nah, kita ketahui terlebih dahulu ya anak-anak, pengertian dari keluarga. Keluarga adalah pemahaman umum atau unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, adik, dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan atau saling berhubungan satu sama lain. Nah, terus kita ketahui juga definisi adik tersendiri. Nah, adik ini adalah saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang lebih muda, yang berstatus anak kandung dari orang tua. Nah, secara tradisi panggilan adik juga berlaku untuk seseorang, baik pria maupun wanita, yang lebih muda atau dianggapnya lebih muda. Nah, jadi adik ini sebagai orang yang lebih muda dari keluarga. Selanjutnya kita ketahui karakteristik adik. Yang pertama, ada anak bersifat egosentris. Nah, anak-anak tahu nggak? Kan anak-anak itu bersifat egosentris. Biasanya anak-anak itu kan memiliki ego yang tinggi kalau anak kecil. Tapi kita itu harus ketahui dulu nih, ego ini wajib nggak nih bakal kita lakuin. Nah, terus juga kita tuh harus bisa menahannya. Nah, yang kedua itu biasanya anak itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Nah, anak-anak juga pasti pernah kan ketika teman kita mempunyai mainan yang baru, pasti kita ingin tahu nih belinya di mana ya. Biasanya kan gitu. Pasti anak-anak itu bakalan bilang gitu kan ke mamanya, "Mama, dia punya mainan baru," gitu kan. Nah, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu ada anak makhluk sosial. Nah, anak makhluk sosial ini biasanya anak kecil itu mudah banget bersosialisasi dengan temannya. Biasanya saat kita bermain bersama, biasanya kan anak-anak tuh kayak memiliki pengalaman yang baru, nanti bakal diceritain dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya ada setiap anak ini adalah individu yang unik. Nah, individu yang unik ini pastikan anak-anak tuh memiliki minat, bakat, dan juga gaya belajarnya masing-masing. Nah, di sini tuh kita itu bisa dikembangin nih bakat anak-anak tuh seperti apa. Misalnya ada yang suka main bola, ada yang suka menari, ada yang suka membaca novel atau membaca puisi. Nah, terus yang kelima ada penuh fantasi dan imajinasi. Nah, kan biasanya anak-anak itu misalnya kita dikasih mainan robot. Kan kalau anak kecil dikasih robot, biasanya langsung nih imajinasinya tuh kayak berkembang nih, oh robot ini pasti bisa bergerak lah, bisa buat tempur, kayak gitu kan, memiliki imajinasi yang tinggi. Nah, sekarang kita lanjut belajar mengenai mata pelajaran SBDP tentang menirukan gerakan hewan pada burung. Nah, gerak pada hewan ini biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara, ada yang berjalan, berenang, dan juga terbang. Nah, di sini kita ambil contoh pada hewan burung. Ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan bagian bawah burung. Nah, saat mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas tubuh burung ini akan mengalir ke bawah. Nah, sehingga akan terbentuk gaya yang mendorong tubuh burung ke bagian atas. Dengan begitu, burung juga dapat bertahan di udara. Nah, di sini ada contoh gerak burung terbang yang diperagakan oleh anak. Nah, nanti kita akan belajar mengenai gerak pada burung. Nah, di sini ada langkah-langkah kita untuk mencontohkan gerak burung. Nah, coba anak-anak di rumah berdiri ya, kita contohkan tahapnya. Nah, yang pertama itu tangannya itu di pinggang, kakinya itu merapat. Nah, terus gerakan badan ke atas dan ke bawah, kemudian goyangkan ke kanan dan ke kiri. Nah, terus juga bengkukkan badan kalian itu ke depan ya. Nah, terus bisa meloncatkan kakinya ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Nah, kemudian juga kita terus centangkan tangannya seperti burung terbang dan mengayunkannya ya. Nah, terus nanti ibu hitung 8 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak-anak bisa kan? Nah, nanti bisa diperagakan di rumah ya. Nah, di sini anak-anak mempunyai tugas ya. Nanti tugasnya itu secara individu. Nanti anak-anak itu
membuat video gerakan hewan seperti kupu-kupu. Nanti direkam ya. Nah, kalau udah direkam boleh dikirimkan ke nomor WA Ibu. Di sini ya nomornya. Nanti bisa dicatat juga. Nanti bisa kirim aja ke Ibu. Nanti di video nggak apa-apa, minimal 1 menit atau berapapun juga. Nanti tugasnya ini ya, menirukan gerak hewan kupu-kupu. Pada bisa kan? Iya, pinter. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini Ibu akhiri ya. Nanti anak-anak kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh japri ke nomor WA Ibu atau ke WA grup saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.